Adab-adab pergi ke masjid. 1. Pergi dalam keadaan berwudu dari rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. 2. Menjauhkan diri dari bau yang tidak enak pada mulut dan badan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan tanaman ini yaitu bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Bagi lelaki dianjurkan untuk memperbagus diri dan dianjurkan memakai wangi-wangian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-Araf ayat 31. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa ada seseorang yang mengatakan, ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, sesungguhnya Allah itu jamil, indah, menyukai segala yang indah. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan wanita dilarang memakai minyak wangi ketika ke masjid dan tidak boleh wanita berhias diri berlebihan ketika keluar rumah. Inilah yang terlarang dalam ayat, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. 4. Membaca doa ketika keluar rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang keluar rumah, lalu dia mengucapkan, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, maka dikatakan ketika itu, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 5. Tidak menyela-nyela jari ketika berangkat dari rumah menuju masjid hingga sholat dilaksanakan. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka janganlah ia menjalin jari jemarinya karena ia sudah berada dalam sholat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud. 6. Tidak tergesa-gesa walau sedang telat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat, jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Membaca doa ketika perjalanan menuju masjid. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, lisanku, pendengaranku, penglihatanku, di belakangku, di hadapanku, di atasku dan di bawahku. Ya Allah berikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Masuk masjid dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Doa masuk masjid, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmat-Mu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. 9. Mengucapkan salam ketika masuk masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. 10. Mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Memilih syaf pertama untuk laki-laki dan memilih syaf sebelah kanan jika mudah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan syaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Memperbanyak doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad. 13. Menunggu sholat dan tidak mengganggu orang lain. Orang yang menunggu sholat akan senantiasa mendapat doa para malaikat dan dianggap telah berada dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat selama ia menunggu sholat di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 14. Tidak ada lagi sholat ketika iqamah berkumandang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. 15. Setelah azan tidaklah keluar dari masjid kecuali ada hajat. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mendapati azan di masjid, lalu keluar, dan keluarnya bukan karena suatu kebutuhan, dan ia tidak berniat untuk kembali ke masjid, maka ia munafik. Hadis riwayat Ibnu Majah. 16. Keluar masjid dengan kaki kiri lalu membaca doa keluar masjid. Doa keluar masjid, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu karuniamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi.